Hai guys, Assalamualaikum. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir ke video kali ini. Di kisah kali ini datang dari seseorang yang bernama Puji. Dan kisah ini terjadi di tahun 2021. Berarti nggak lama-lama banget ya. Tapi awal mulanya tuh di tahun 2020. Dia menikah dengan seorang pria bernama Danang. Dari awal pernikahannya dengan si Danang, Puji itu sempat nggak begitu disukai sama ibu mertuanya. Entah apa alasannya, karena kalau kata Puji sendiri, mertua itu ibarat jodoh-jodohan. Kadang ada yang cocok, kadang ada yang tidak cocok. Namun karena di awal-awal tuh Danang ini tetap memperjuangkan Puji ya. Dan Puji ini konteksnya kan mau menjalankan rumah tangga bersama Danang, bukan bersama mertuanya. Akhirnya ya udah, ujung-ujungnya menikah tuh mereka di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Januari. Dan acaranya digelar lumayan besar guys. Ibu mertuanya sendiri tuh pas datang mah senyum semeringah, seakan-akan membangun image saya nih mertua yang baik begitu. Padahal mah kalau kata versinya Puji ya, bikin sakit hati mulu karena mertuanya ini suka nyinggung-nyinggung masalah fisiknya si Puji. Ya mungkin menurut si mama mertua tidak begitu ideal kali ya. Maklum sih, ibu mertuanya tuh namanya Bu Intan. Dia mantan model guys. Jadi secara fisik mah memang tingginya proporsional. Badannya juga kurus, kemana-mana selalu rapi gitu, on terus. Walaupun udah tua, stylenya masih begitu tuh. Jalannya tegap gitu kan. Ya kalau kata si Danang mah ibunya memang itu perfeksionis. Jadi harap maklum aja ya. Sementara kalau Puji ini tipe-tipe cewek yang teledor. Tingginya juga nggak tinggi, sekitar 148 cm, beratnya 49 kilo. Dan rambutnya agak ikal bergelombang. Ya cuma di sini Puji menjelaskan walaupun Danang ini semacam mengikuti gen ibunya yang tinggi ya, tapi bukan tipe-tipe cowok yang ganteng juga, kagak. Biasa aja mukanya mah, pas-pasan kalau kata si Puji. Ya udah, akhirnya pokoknya setelah mereka menikah, Danang sama Puji ini memutuskan untuk KPR rumah guys, kredit rumah gitu. Karena kebetulan Puji ini kerjanya memang di bidang properti. Jadi dia bisa mendapatkan apa ya, KPR gitu dengan mudah karena bantuan orang dalam. Selain memang biar bisa mandiri, si Puji ini juga pengen terbebas lah dari mertuanya. Pokoknya udah nikah kan tuh, walaupun lumayan pot-potan juga tuh ya. Bayar cicilan patungannya dari gaji mereka. Mau 15 tahun katanya. Cuma di awal-awal si Puji emang menjalaninya dengan happy nih. Namanya juga pengantin baru kan. Lagi anget-angetnya tuh, gas mulu tiap malam. Tapi ini mertuanya yang ganggu nanyain mulu. Udah isi belum? Udah isi, begitu. Sampai lama-lama Puji kan capek ya. Dikira isi token listrik kali, gampang tinggal pencet. Udahlah tiap kali ditanyain begitu, masih pula ada embel-embelnya nih. Kayak lagian sih kamu kerja terus jadi cewek. Udah resign aja, biar cepet hamil. Lagian kamu tuh nggak jaga makan. Tuh body kamu lihat. Lagian kamu nih nggak bener juga nih pola hidupnya. Lagian mulu dibahas. Ada aja tuh salahnya si Puji di mata mertuanya. Ya kalau versinya Puji kan namanya juga belum dikasih sama Tuhan ya, mau dibilang apa ya. Nah akhirnya masuk nih ke akhir tahun 2020 lah. Mulai pandemi kan tuh. Nah waktu pandemi tuh si Danang ini kena PHK dari kantornya. Stres tuh dia. Walaupun katanya dari kantornya bakalan dapet pesangon sih. Tapi apa ya, pesangonnya cuma jadi janji doang. Kayak nggak ada kejelasan gitu. Yang mana nggak keluar-keluar itu duit soalnya. Ya kan situasi perusahaannya juga lagi kacau. Pada mencat-mencatin karyawan. Boro-boro dapet tuh pesangon. Yang ada cuma dapet janji-janji palsu doang. Ya kalau si Puji katanya saat itu dia aman guys. Nggak kena ikut PHK. Alhasil jadinya tuh dibilang si Puji lah yang membackup dulu nih. Membiayai kebutuhan mereka berdua. Padahal konteksnya di sini Puji istri ya. Karena tabungannya Danang ini akhirnya dipakai buat bayar cicilan KPR-nya tuh. Sementara gajinya Puji itu ya dipakai buat biaya hidup mereka berdua guys. Tapi kan ternyata pandemi lama tuh. Kayaknya mau berakhir apa enggak sih gitu. Waktu itu juga masih bingung kan. Yang pasti keadaan ekonomi perusahaan-perusahaan juga belum stabil. Dan akhirnya si Danang ini yang mau cari kerjanya juga susah.
nggak dapet-dapet gitu, nggak ada yang buka lowongan. Tapi sebenarnya pada saat itu si Puji juga masih, ya udahlah nggak apa-apa. Namanya juga ini kan global ya, pandemi. Banyak banget orang yang mengalami. Selama si Puji yang masih bisa mencari nafkah, dia juga tidak keberatan. Kan susah senang ditanggung bareng-bareng. Yang buat dia jengkel nih sebenarnya bukan karena suaminya tidak berpenghasilan. Suaminya berusaha nyari kerja kok. Bukannya cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Melainkan yang tadi tuh, si ibu mertuanya yang ngeselin. Udah nyerocos mulu gitu. Kita juga capek dengernya ya. Yang dibahas itu lagi. Kayak, lagian kamu kerja mulu, wanita itu kodratnya di rumah, jadi ibu rumah tangga, ngurus suami di rumah. Jangan terus-terusan ngejar karir sampai lupa punya anak. Mertua-mertua begitu ya, enaknya nih kita jejelin apa ya itu mulutnya biar diem begitu. Nggak usah terlalu ikut campur. Ya si Puji kan di situ kayak dalam hati ya, mohon maaf Bu, kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya menghidupi anak ibu dan membiayai semua keperluan rumah ini? Secara anak ibu ini menganggur. Bagaimana nih ibu jawabannya? Jadi tolonglah dipikir dulu sebelum ngomong. Ya tapi waktu si Puji ngomongnya itu baik-baik ya, nggak nyolot. Namanya juga sama ibu mertua kan. Dan Ibu Intan katanya ya udah diem aja gitu. Kalau Ibu Intannya punya urat malu ya pas digituin kan harusnya malu ya. Minimal sadar gitu. Ya benar juga ya kan. Ya pokoknya Puji menjelaskan. Bu, soalnya banyak nih hal-hal yang harus dibayar. Kalau dia nggak kerja terus mau bayar pakai apa kan begitu. Setelah pembicaraan itu, mertuanya nih akhirnya bilang ke Danang sama si Puji, ya udah rumah kalian disewain aja buat sementara waktu lah, minimal ya setahun gitu, sampai si Danang ini bisa dapat kerjaan baru gitu. Yang mana nanti uang sewanya kan bisa buat nutup cicilan KPR-nya daripada kamu berat-berat. Tapi pertanyaannya kalau rumahnya disewain, lah mereka tidur di mana? Jawabannya ya di rumah mertua. Dengar begitu Puji kayak, oh aku tidak mau. Bisa-bisa kuping gue berbusa nanti tinggal sama mertua yang modelannya begitu ya kan. Tentunya di awal langsung ditolak tuh sama si Puji. Dia akhirnya bilang, kayak masih bisa diusahakan dengan gajinya. Namun ada keadaan yang memaksa Puji memang untuk pindah dari rumah tersebut guys. Karena Danang ini sempat kena COVID yang mengharuskan dia dirawat di rumah sakit. Lama tuh hampir 3 mingguan. Yang membuat tabungannya Danang cukup terkuras dong. Dan tahu sendiri rumah sakit saat itu lagi mahal lah. Mana kalau COVID kan nggak di cover sama BPJS ya. Sementara Danang statusnya udah nggak bekerja. Jadi nggak ada coveran asuransi dari kantor. Yang untungnya abis itu keluar dari rumah sakit sih kondisinya sehat ya, nggak kenapa-napa. Cuma ya tadi, lama-lama tabungannya menipis. Sampai kayaknya nggak bisa bayar cicilan KPR lagi nih selama 3 bulan ke depan. Sementara kalau semuanya di cover sama gajinya si Puji, ya akhirnya nggak nutup juga kalau harus bayar cicilan KPR. Terus buat biaya hidup juga berat. Akhirnya Danang membujuk Puji untuk mengikuti saran dari ibunya guys. Buat nyewain rumah mereka dulu nih. Minimal ya tadi mungkin setahun atau beberapa bulan lah sampai keadaan Danang ini membaik dalam hal finansial. Kalau kalian nanya, kalau Puji nggak mau tinggal di rumah mertuanya, kenapa nggak tinggal di rumah orang tuanya Puji aja gitu? Jawabannya, rumah orang tuanya Puji itu kan di kampung, jauh. Jadi nggak mungkin kan? Konteksnya di sini Puji bekerja. Berangkat kerjanya bagaimana? Dan mungkin ya intermezzo aja. Salah satu alasannya Bu Intan tidak begitu suka dengan Puji itu karena background dari keluarganya Puji yang dianggap Bu Intan ini agak-agak kayak nggak selevel gitu loh kasarnya. Macam orang kampung nggak setara sama orang kota. Ya Bu Intan kan emang kayak sombong gitu ya. Ya maksudnya kayak anak lu bagus aja Bu. Suruh cari kerja dulu sono. Repot amat. Lah kenapa jadi kita yang ngomel mulu sih? Ya soalnya emang model-model mertua begini nih yang bikin kesel ya. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, dengan berat hati Puji pun mengiyakan untuk menyewakan rumahnya guys. Ya udah, Danang pun akhirnya mengurus ke agen properti kan. Karena dia yang punya banyak waktu luang. Kalau si Puji kan sibuk kerja, nggak pakai lama.
Ya ada yang mau tuh, tapi mau nyewanya awalnya 6 bulan dulu nih. Ibu-ibu gitu, udah agak tua, namanya Bu Sasa. Sama anaknya seumuran Puji, namanya Ratih. Katanya mereka baru pindah ke daerah situ untuk urusan pekerjaan. Tapi ya Puji juga nggak nanya-nanya kerjanya apa. Soalnya kan yang ngurusin si Danang nih sama si agen properti. Pokoknya kelihatannya Bu Sasa sama Ratih orangnya ya bagus gitu. Ratih juga cantik, putih. Kelihatannya kayak tipe-tipe cewek yang bakal ngerawat rumah. Ya bukannya apa-apa, kalau kata si Puji kan ya namanya nyewain rumah, itu takutnya kan si penyewanya apa ya, suka seenaknya gitu, merusakin furniture lah, jorok lah, udahannya bisa-bisa boncos ntar buat benerin-benerin. Singkat cerita, pokoknya di sini Bu Sasa sama Rati cocok nih dengan rumahnya Puji. Dan Danang sama si Puji pun butuh agak cepet ya untuk disewakan, mengingat tabungannya udah hampir habis. Akhirnya deal. Dan karena barang-barangnya Puji sama Danang tidak terlalu banyak ya, mereka bawa-bawa baju-baju dan lain-lainnya tuh yang benar-benar penting aja untuk ke rumah mertuanya. Sementara segala sesuatunya ditinggal, yang istilahnya disewakan secara full furnished begitu. Dan waktu mau pindahan si Puji kan pamitan ya ke tetangga-tetangga, lumayan soalnya 6 bulan guys. Puji titip-titip tuh ke tetangga samping, namanya Bu Oneng. Titip pesen kayak kabar-kabarin aja ya Bu, kalau ada apa-apa di rumah. Ya basa-basi lah, namanya juga tetangga. Dan akhirnya Puji pun resmi pindah ke Pondok Mertua Indah. Yang seperti dugaannya guys, bagaikan tinggal di neraka. Di rumahnya itu Bu Intan tinggal sama adiknya si Danang ya, namanya Budi. Budi ini sudah kuliah, cuma kayak jarang pulang. Badung banget gitu, keluyuran mulu dia, namanya juga anak laki kan. Sementara kalau ayahnya Danang emang udah nggak ada guys. Di sana mereka tidur di kamarnya Danang sewaktu Danang masih tinggal di sana. Ya karena di sini posisinya Puji emang udah empet banget sama mertuanya ya. Jadi sebisa mungkin ya udah pagi-pagi banget tuh dia berangkat kerjanya macam karyawan teladan guys. Ya karena dia memang kerja di bagian back office ya, yang nggak ada istilah WFH gitu buat dia, tetap masuk kantor. Ya cuma dia justru malah seneng nih, nggak terus-terusan di rumah gitu kan melihat muka mertuanya. Dan kalau udah jam pulang kantor nih, biasanya dia cepet-cepet pulang gitu. Sekarang kebalik, ini dia lama-lamain, nongkrong dulu gitu sama temennya atau sama siapa, atau ngurusin kerjaan yang dibuat-buat lembur. Kalau bisa pas sampai rumah tuh si mertuanya udah masuk kamar, begitu terus tiap hari. Jadi intensitas untuk ketemu suaminya sendiri pun berkurang guys. Ya gimana enggak, tadi kan pagi-pagi si Puji udah kerja duluan berangkat, sementara suaminya masih tidur, terus pulangnya malam, baru bisa ngobrol di weekend doang ya. Jadi keharmonisan rumah tangga itu terasa hilang banget selama tinggal di rumah mertuanya ini. Sampai akhirnya ya si Puji lama-lama agak nge-push si Danang juga. Kayak cepetan lah cari kerja. Karena kan kalau Danang nggak kerja otomatis dia makin lama ya tinggal di situ. Nah selama kurang lebih 2 bulan berjalan nih, dengan rutinitas yang seperti tadi, akhirnya Danang bilang kalau dia udah dapat kerja. Ya Puji seneng dong. Cuma kan prosesnya maksudnya walaupun si Danang udah dapat kerja, itu mereka nggak bisa langsung pindah. Karena rumahnya udah disewa buat 6 bulan tuh. Itu baru jalan 2 bulan, berarti masih ada sisa 4 bulan lagi. Cuma kata si Puji, dia udah tahan-tahanin banget tuh 4 bulan di rumah mertua Indah. Ya udah deh, dia mikir abis ini gue bisa bebas dari sini. Tapi semenjak itu, ada keanehan-keanehan yang mulai terjadi. Puji ini kan sengaja selalu pulang malam tuh ngantornya ya. Yang mana kalau sampai rumah ya bisa kalau nggak jam 7 jam 8. Nah si Danang ini sementara udah dapat kerja. Pulangnya lebih malam lagi. Kadang jam 9, kadang jam 10. Yang katanya emang lembur terus guys. Ya cuma Puji ngerasa ya nggak apa-apalah. Namanya lembur kan dapat uang lemburan. Dimana si Puji mikirnya gimana pun juga itu uang buat kehidupan mereka berdua. Walaupun jadinya ada sesi di rumah nih si Puji sama mertuanya doang. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada si Danang nih masih nganggur tuh. Di rumah minimal ada si Danang ya. Yang alhasil kalau Puji lagi berdua doang sama mertuanya di rumahnya, udah kisut aja si Puji nih. Diceramahin mulu, kayak ada aja yang diomongin. Tahu-tahu nih, tetangganya Puji namanya Bu Aneng tadi itu telepon dia gitu.
bilang katanya ada yang aneh sama penyewa rumahnya Puji. Puji kan kayak, ada yang aneh apa Bu? Iya karena si Ibu Oneng ini sering dengar suara ketawa-ketawa gitu dari dalam rumahnya Puji. Malam-malam suara ketawanya kenceng banget kayak banyak orang. Masalahnya itu nggak cuma sekali, dengernya beberapa kali, dan hampir tiap malam kayak gitu. Ya Puji bilang ya mungkin mereka lagi ada tamu atau gimana. Cuma Bu Oneng bilang, tapi suaranya kayak aneh gitu. Melengking dan ketawa terbahak-bahak gitu kenceng. Tapi pas mau ditanya, mereka kayak nggak pernah keluar gitu. Kayak nggak bersahabat dengan tetangga. Ya Puji kan bingung juga ya nanggepinnya. Akhirnya Puji jawab, "Oh ya udah, saya ke sana Bu. Sekalian mungkin negor gitu kalau ya ada tetangga nih yang keberisikan gitu." Ya waktu itu pokoknya si Puji mikirnya ya mungkin lagi ada tamu atau memang ya namanya orang lagi senang-senang gitu kan. Kebablasan gitu ketawanya. Bu Oneng ini memang agak rese aja kali ya kan. Soalnya Bu Oneng ini memang tinggal sendiri tuh di rumah sama kucing-kucingnya doang. Agak sedikit aneh guys, makanya dipanggil sama orang-orang nih Bu Oneng. Cuma kalau sama Puji mungkin karena tetangga samping ya, iya Bu Oneng mah baik-baik aja. Tapi emang suka kepo gitu ngurusin hidupnya si Puji. Waktu Puji masih tinggal di situ tuh, sama kayak suka nanyain kapan punya anak. Tapi nadanya sih baik. Cuma kan Puji yang emang udah kesel banget sama mertuanya, ditambah Bu Oneng nanya hal yang sama terus, ya agak pengang juga nih kuping kan. Dan Bu Oneng ini memang suka cerita yang horor-horor. Katanya dia lihat pocong di rumah tetangganya si itu, lihat ini, lihat itu, ya gitu-gitulah. Ya intinya mungkin karena Bu Oneng tetap terganggu ya dengan suara-suara ketawa-ketawa dari penyewa rumahnya si Puji. Akhirnya Puji berniat untuk mampir ke sana besoknya setelah pulang kerja. Nah, besoknya Puji izin pulang cepet tuh jam 4 sore. Karena kan mau mampir ke rumah yang dia sewain. Sekalian mau ngeliat keadaan rumahnya nih. Udah mau jalan 3 bulan soalnya. Pergilah tuh Puji ke sana, ngetok-ngetok pagernya. Dan gak lama keluar tuh Bu Sasa yang ekspresinya kayak sedikit kaget gitu melihat si Puji. Sambil nanya dari depan pintu. Kayak, ya kenapa nak Puji? Jadi kayak agak teriak, soalnya kan dari jarak pintu pagar lumayan ya, ada halaman gitu. "Maaf Bu, saya datang mendadak. Saya ini mau ambil beberapa barang saya di dalam," kata si Puji alasan aja gitu, buat bisa bertamu kan. Toh emang banyak barang-barang yang dia tinggal di sana dari awal. "Oh iya, barang apa? Biar saya ambilkan." Si Ibu Sasa masih di depan pintu nih. Maksudnya Puji kan ya lu bukain dulu lah pagernya. Walaupun nyewa rumah kan tetap ini rumahnya si Puji dong. "Biar saya yang ambil sendiri aja Bu, nggak apa-apa Bu. Boleh saya masuk ke dalam?" kata Puji kan. Terus Bu Sasa yang kayak kebingungan gitu, bilang nih kayak, "Oh boleh sebentar saya ambilin kunci pagar ya." Habis itu dia masuk tuh. Tapi lama banget, padahal ambil kunci pagar doang. Sampai akhirnya dia keluar lagi tuh, bukain pagarnya. Ya Puji masuk. Dilihatnya di halaman depan tuh banyak tanaman yang kering, yang menandakan ini berarti nggak ada yang disiram nih. Sama ada beberapa ayam cemani hitam yang dikandangi di halaman depan. Kayak random juga nih orang pelihara ayam gitu kan. Nah di teras itu juga kayak ada sajen gitu loh. Puji ini sebenarnya ngebatin kayak, kok ada gini-ginian segala ya, tapi dia mau nanya nggak enak, yang mungkin agamanya memang pakai seperti itu gitu buat ibadah ya kan. Kan Puji nggak tahu ya agamanya Bu Sasa apa gitu. Makanya karena takut dia menyinggung, Puji diem aja tuh nggak nanya. Nah pas masuk ke rumah nih kondisinya baik-baik aja, nggak ada yang berantakan lah, aman pokoknya. Cuma di meja tuh dilihat ada asbak berisi beberapa puntung rokok. Dalam hatinya si Puji ini, yang ngerokok siapa? Bu Sasa atau Ratih? Di situ Puji disuruh duduk lah kayak tamu. Bu Sasa nanya lagi, "Mau ambil apa nak?" Puji kan bingung ya, mau ambil apa ya? Lontar dia jawab, "Mau ambil spray sama sarung bantal yang ada di lemari kamar utama." Si Ibu Sasa bilang, "Oke, saya ambilkan." Ya maksudnya si Puji kan mau ambil sendiri aja. Cuma Bu Sasa memang kayak nggak memperbolehkan. Alasannya di dalam ada Rati yang lagi kerja. Ya sama mungkin ada barang-barang mereka ya, yang namanya juga lagi nyewa.
kan nggak sopan kalau nyelonong aja. Akhirnya ya udah sama Puji ditungguin gitu kan di ruang tamu. Nggak lama si Ibu Sasa tuh balik lagi tuh bawa yang tadi diminta. Dari situ si Puji juga bilang, kalau saya dapat laporan dari tetangga, katanya malam-malam belakangan ini suka kayak ada rame-rame gitu. Mungkin ibu lagi ada tamu ya? Si Ibu Sasa bilang, oh iya maaf kalau suaranya mengganggu. Iya nggak apa-apa, besok-besok agak dipelanin aja, kata si Puji gitu kan. Ya udah selesai gitu doang. Puji pamit pulang dong. Habis mau ngapain lagi? Dan sebelum dia mau pulang, dia sempat mau mampir dulu tuh ke rumahnya Bu Oneng. Tapi pas diketok-ketok nggak ada yang keluar. Ya mungkin Bu Oneng lagi pergi kali ya. Jadi ya udah, akhirnya Puji pulang. Di rumah seperti biasa. Waktu Puji udah nyampe, si Danang belum nyampe. Belum pulang. Jadi si Puji sempat nungguin tuh. Karena niatnya dia mau cerita tentang masalah Bu Oneng yang laporan tentang Bu Sasa gitulah. Sekitar jam 10-an si Danang baru balik nih. Wajahnya tampak lelah banget dan langsung tidur dia. Jadi belum sempat cerita apa-apa. Si Danang udah tidur tuh cepet banget. Singkat cerita, jalan bulan kelima nih. Seperti biasa, Puji pulang. Si Danang belum pulang. Nah, waktu dia lagi di dapur, didengar tuh mertuanya teleponan sama seseorang. Kayak happy banget nadanya. Belum pernah si Puji mendengar mertuanya se-happy itu. Tapi di akhir percakapannya, mertuanya dia tuh bilang kayak, iya Bu, salam buat Rati ya. Ya si Puji kan denger kayak, ini Rati yang mana ya maksudnya? Tapi ya Puji nggak mungkin nanya, karena ngajak ngomong mertuanya aja dia ogah. Besoknya Puji dapat telepon lagi tuh dari Bu Oneng. Di mana Bu Oneng ini bilang kalau dia melihat Bu Sasa nih memotong ayam hitam di halaman depan jam 12 malam. Kayak ngapain coba? Abis motong tuh ayam, si Ibu Sasa ini kayak berdoa gitu, macam ritual di depan pagar. Sambil bakar dupa juga. Ya Puji lagi-lagi denger begitu kayak, ini Bu Oneng apaan sih? Gak gitu nanggepin si Puji. Terakhir kali Puji ke situ kan memang ada ayam. Dan mungkin Bu Sasa motong ayam buat masak kali. Kenapa jadi kayak horor banget gitu? Ngadi-ngadi aja dianggapannya si Bu Oneng ini. Dihiraukan tuh sama si Puji. Sampai lanjut masuk lagi tuh bulan ke-6. Puji udah seneng banget nih. Karena dia pikir akhirnya bisa keluar. Pindah dari jeratan rumah mertua kan. Dia bilang tuh ke Danang untuk ngomong ke agen properti. Kasih tahu tuh Bu Sasa sebentar lagi kontraknya habis. Tapi katanya si Danang nih diberitahu sama agen properti, Bu Sasa ini bilang mau perpanjang kontraknya 6 bulan lagi. Jadi setahun totalnya. Ya Puji nggak mau dong. Kayak ngapain? Kan kamu udah dapat kerja. Jadi kita bisa pindah. Tapi si Danang bilang, katanya keuangannya dia itu belum aman untuk mereka pindah. Jadi Danang membujuk Puji untuk lanjut menyewakan 6 bulan lagi dong. Ya Puji uring-uringan dong kayak gitu. Dia nanya, ya udah sekarang tabungan kamu tuh berapa? Maksudnya mau dihitung-hitung. Kan ini kira-kira amannya bisa berapa bulan lagi nih untuk mereka bisa keluar dari rumah mertua. Karena selama tinggal di rumah mertuanya itu, dan Danang udah dapat kerjaan baru, Puji nggak tahu loh keuangan suaminya. Karena ngiranya emang gaji suaminya tuh di tabungan semua buat cicilan KPR-nya supaya mereka nih bisa cepet-cepet balik ke rumah mereka. Tapi Danang cuma bilang belum cukup, belum cukup, belum cukup, udah gitu doang. Ya Puji gedek, belum cukupnya tuh berapa? Biar gua kalkulasi. Dia kan hitung-hitungannya jago ya. Tapi tetep si Danang kayak ngelak mulu. Susah banget ya coba buat transparan gitu namanya suami istri yang ujung-ujungnya berantem. Denger ribut-ribut begitu, si mama mertua main masuk kamar aja nih dan kayak langsung hehe. Istri nggak boleh bentak-bentak suami ya, jaga nada kamu Puji. Digituin guys. Ya kalau mertuanya udah ikut campur begitu ya Puji juga jadi males ribut. Akhirnya dia diem aja tuh dan memilih untuk menyudahi pertengkaran dengan Danang. Di sisi lainnya dia stres banget ya tinggal di situ juga. Ya cuman kan dia nggak mungkin nekat pindah sendiri ke rumahnya lagi ya. Berarti dia harus bayar lunasin cicilan KPR-nya gitu. Ya nggak mungkin, berat kan. Singkat cerita, akhirnya lanjut disewakan 6 bulan lagi nih. Nah, Puji yang kebetulan memang saat itu mau mengambil barang-barangnya di sana,
Akhirnya setelah pulang kerja dia pergi tuh ke rumah sewaannya. Soalnya kan ini mau lanjut 6 bulan lagi ya. Jadi kayak ya udahlah, ambilin aja barang-barang gue semuanya. Tapi betapa kagetnya dia ketika ngelihat halaman depannya ini semacam gak keurus. Banyak rumput-rumput liar. Waktu Puji gedor-gedor pagar, lagi-lagi Bu Sasa tuh yang keluar. Ya Puji kan bilang mau ngambil barangnya dia gitu kan. Dibukain tuh pagarnya lagi sama Bu Sasa. Cuma ekspresinya Bu Sasa ini sama. Kayak antara kaget dan gak suka ngelihat kehadirannya Puji. Tapi ya tetap dikasih masuk. Waktu Puji masuk, Puji lumayan kaget lagi nih. Karena interior di dalam rumahnya itu udah beda. Jadi udah dicat ulang. Terus tata letak furniturnya juga udah dipindah-pindah tanpa adanya izin. Ya Puji kan negur ya, kok ini begini Bu? Cuma kata Bu Sasa udah izin sama Danang. Ya dalam hatinya si Puji, Danang gak pernah cerita apa-apa. Nah Puji ke situ pokoknya mau ngambil foto pernikahannya dia yang disimpan di gudang. Sama ada beberapa baju cadangan yang emang Puji simpen semua tuh di gudang kan. Pokoknya mau diambil-ambilin aja lah, karena tadi tuh sewanya kan dilanjut 6 bulan lagi. Takutnya apa? Kotor, dimakan tikus atau rayap gitu kan. Tapi pas si Puji ke gudang, dia lihat foto pernikahan sama baju-bajunya gitu kayak abis kebakar gitu. Gosong-gosong, ya emang kayak abis dibakar. Ya Puji kaget kan. Loh, ini kok bisa sampai kayak gini Bu? Tapi Bu Sasa bilang, saya nggak tahu karena dia nggak nyentuh barang apapun di gudang. Ya cuma kalau dari versinya Puji kan terakhir kali dia taruh di situ emang barangnya masih pada bagus-bagus semua. Kalau ini rusaknya karena kena rayap atau dimakan tikus kan wajar ya, namanya gudang. Cuma ini kayak dibakar. Ya sedih banget lah Puji ya kan ngelihat begitu. Akhirnya dia nyari nih barang-barang yang lain di gudang yang bisa diambil. Bu Sasa ninggalin dia tuh ke dalam rumah. Soalnya kan posisi gudangnya tuh ada di belakang. Jadi Puji sendirian. Pas lagi nyari-nyari barang di gudang, Puji ngeliat nih kayak ada ibu-ibu pakai baju terusan hitam, rambutnya panjang, lewat di depan pintu. Si Puji kayak, siapa tuh? Soalnya itu bukan Bu Sasa ataupun si Rati. Pas dia mau nyamperin keluar, tahu-tahu sekarang ada pocong yang lewat tapi melayang gitu. Wah langsung merinding disco itu si Puji. Untung itu pocong gak berhenti terus nengok ke Puji kan. Si Puji bingung nih. Dia mikir, kok rumah gue jadi horor begini? Padahal waktu dia masih nempatin gak pernah ada penampakan. Cuma dia penasaran mau keluar nih buat ngeliat si ibu-ibu itu tadi siapa. Tapi takut. Ya udah cepet-cepet tuh si Puji ngambilin aja beberapa barang yang bisa diambil. Habis itu dia langsung keluar. Alhamdulillah udah gak ada itu pocongnya kan. Dah langsung pamit pulang tuh si Puji kan. Pas mau keluar rumah, di teras nih dia papasan sama Ratih yang baru pulang tuh buka pagar dari luar. Namun dilihat-lihat keadaannya lagi hamil guys. Ya Puji nyapa si Ratih kan. Si Ratih ekspresinya juga agak kaget pas disapa. Mbak Puji gitu. Ya Puji kan nanya ke Ratih, lagi hamil. Udah berapa bulan? Ratih bilang, jalan 3 bulan. Soalnya ya emang perutnya belum besar-besar banget. Tapi kelihatan kalau dia lagi hamil. Oh selamat ya, suaminya di mana Mbak? Kok ini saya nggak pernah ketemu? Maksudnya mau tahu aja gitu, siapa sih lakinya kan? Rati bilang, oh lagi kerja Mbak. Ini saya perpanjang sewa rumah karena suami saya memang dilanjut kontraknya di tempat kerja. Oh gitu. Si Puji langsung mikir, jadi mereka pindah ke sini yang katanya urusan kerja tuh urusan kerja suaminya. Dan tadi di dalam pun Puji sempat ngeliat lagi ada beberapa puntung rokok. Ya Rati lagi hamil kan gak mungkin ngerokok. Bu Sasa juga udah tua banget tuh. Kayaknya enggak deh. Jadi mungkin ya itu suaminya. Dan tempo hari yang katanya ada suara ketawa-ketawa malam-malam. Ya mungkin itu kerabat-kerabat kolega suaminya lagi pada bertamu, namanya bapak-bapak ya suaranya ya rame. Ya udah dari situ si Puji pamit pulang. Tapi pas dari depan pagar, waktu dia lagi dadah-dadah ke Rati sama Bu Sasa, Puji melihat nih sosok ibu-ibu baju hitam yang tadi lewat tuh dari dalam jendela rumah ngeliatin dia guys. Dan tahu nggak yang lebih creepy-nya apa? Puji lihat di sebelah ibu-ibunya itu ada pocong juga, mukanya hitam, matanya bulut kayak bola matanya tuh keluar gitu, dan macem kayak nyengir.
kelihatan giginya soalnya. Ih, cuma karena posisinya Puji udah jauh ya di luar pagar, jadi dia kayak mikir, oh itu siapa kali ya? Nggak sempet nanya. Yang ternyata kan memang yang tinggal di situ nggak cuma mereka berdua. Ada suaminya si Rati, yang mungkin sosok ibu-ibu itu adalah ibunya suaminya kali ya. Tapi kenapa pakai ada pocong segala di sebelahnya? Itu ibu-ibu nggak sadar apa kalau di sebelahnya ada pocong? Udah tuh dia langsung cepet-cepet kan jalannya. Takutlah dia ngeliat begituan. Pulang-pulang si Puji nih ngelihat mertuanya itu beli beberapa pakaian bayi. Cuma lagi-lagi Puji males nanya. Kayak, aduh udahlah nggak usah basa-basi. Paling itu ya buat ngadoin temen cucunya gitu buat lahiran. Dan malam itu si Danang pulangnya malam banget. Sekitar jam 11. Puji sempet nanya, kok malam banget sih lemburnya? Tapi Danang malah kayak marah-marah. Dia bilang capek dan langsung tidur duluan. Tengah malamnya jam 12, Puji yang mau siap-siap tidur nih, karena Danang kan udah tidur duluan ya. Dia ditelepon lagi sama Bu Oneng. Dibilang katanya Bu Oneng ini ngeliat Ratih, Bu Sasa, sama ada satu ibu-ibu pakai baju hitam lagi motong ayam di halaman rumah. Tapi darah ayamnya dimasukin ke dalam gelas dan ayamnya malah dibuang. Yang mana maksudnya kan aneh banget ya. Motong ayam itu kan buat masak dan bagian dagingnya ya diambil. Ini kenapa darahnya doang? Ada yang gak beres nih. Puji yang lagi bete karena abis berantem tadi kan sama si Danang. Dia lagi capek, males nih ngeladenin Bu Oneng. Apalagi malam-malam. Si Puji bilang gini, ya udah Bu, coba Ibu videoin atau fotoin deh, biar saya lihat sendiri. Tapi Bu Oneng ini bilang, kalau HP-nya HP jadul. Yang pas Puji inget ya iya sih. Emang setaunya si Puji, HP-nya Bu Oneng ini yang kayak apa sih? HP yang modelannya masih ketikan gitu. Bukan kayak HP Android touchscreen yang cuma buat telepon gitu, yang hurufnya gede-gede buat orang tua. Akhirnya Puji bilang, ya udah Bu, biarin aja mereka mau ngapain lah. Habis itu ditutup tuh teleponnya sama Puji. Sekitar beberapa hari setelahnya, Puji ngebahas lagi nih mengenai tabungan sama si suaminya. Kayak sekarang udah berapa tabungan kamu? Biar kita nih bisa planning, budgetin. Tapi lagi-lagi si Danang kayak menghindar. Kayak udahlah, kamu gak usah tahu. Lah gimana caranya gak usah tahu? Ini kita lagi krisis keuangan nih. Sampai harus nyewain rumah sendiri. Udah sarap kali nih lakinya ya. Kebetulan hari itu kan hari Minggu. Walaupun weekend, Puji ini gak pernah minta keluar gitu. Kayak jalan-jalan, enggak. Di sisi lain kondisinya juga masih transisi pandemi. Jadi ya seharian di rumah mertuanya aja. Tiap hari ketemu muka mertuanya tuh, ditahan-tahanin aja katanya. Akhirnya nih karena penasaran, waktu Danang lagi mandi, diambil tuh handphonenya. Buat mau ngecek nih, banking suaminya gitu kan. Tapi ternyata password HP-nya udah diganti. Jadi si Puji nggak bisa buka. Nggak kehilangan akal, dia ambil kartu ATM suaminya dari dompet tuh. Pergi tuh dia ke ATM yang ada di minimarket depan. Puji ngambil 2 ATM nih. Yang satu emang kartu ATM suaminya. Yang dulu dipakai buat transferan dari kantor ya buat gajian. Yang satu lagi memang semacam kayak buat tabungan suaminya. Nah, kalau password ATM-nya, Puji tahu kan dari dulu dan ternyata nggak dirubah. Pas dicek, kartu ATM yang pertamanya tuh yang biasanya buat transferan gajian, itu saldonya ada 1,5 juta. Dan yang pas buat tabungan, saldonya 0. Jadi bisa dibilang duit suaminya cuma 1,5 juta guys. Ya Puji kaget lah, 1,5 juta. Terus gaji-gajinya itu dikemanain? Pulang-pulang langsung nembak suaminya. Kayak, loh, ini kok uang kamu cuma ada 1,5 juta, tapi si Danang balas marah. Karena si Puji diem-diem ambil ATM-nya dia. Berantem tuh berdua tuh. Sampai ibu mertuanya ya biasa tuh. Masuk lagi negur si Puji. Ya Puji yang udah muak ya, langsung keluar rumah. Dia nelpon temennya tuh sahabatnya kayak, gue mampir ke rumah lo aja ya. Gue lagi punya masalah nih. Ya udah curhat tuh dia ke rumah temennya. Temennya di situ nanya, emang suami lo kerja di mana? Gajinya berapa? Nah, tahu-tahu si Puji kayak tertampar, baru tersadar dia. Lah iya, suami gue kerja di mana? Gajinya berapa ya? Sampai temennya sendiri kayak, aneh banget sih lo, suami sendiri aja nggak tahu kerja di mana. Puji juga kayak, loh,
Iya kok aneh ya, dia semacam kayak dilupain gitu ingatannya, semacam kayak di-distract, penasaran, janggal gitu kan, nggak kepikiran gitu. Nanya suaminya kerja di mana, terus penghasilannya berapa gitu ya. Hari Seninnya dia ikutin tuh suaminya, waktu katanya mau berangkat kerja kan. Jadi setiap hari suaminya ini kerja tuh naik ojol, karena memang mereka belum punya kendaraan. Duitnya habis kan buat KPR rumah katanya. Ya udah diikuti nih sama Puji. Pas sampai, lo, ini kok jalan ke rumah mereka yang lagi disewa ini. Tapi ini berhentinya lewat pintu belakang. Jadi di rumah itu memang ada pintu belakang gitu. Akses kecil di dekat gudang. Habis turun, si Danang buka gemboknya sendiri tuh. Dari kunci yang memang dia bawa di tasnya. Puji ngebatin kan. Ngapain suami gue kesini? Dia tunggu tuh lama tuh, nggak keluar-keluar suaminya. Akhirnya Puji ini muter lewat depan dan ngetok pagar. Lagi-lagi Bu Sasa tuh yang keluar dengan wajah kaget. Alasannya mau ngambil barang lagi, Bu. Ya udah dibukain dan dipersilakan masuk kan. Pas masuk dia sambil kayak nyariin si Danang. Kemana nih? Kok nggak kelihatan? Nggak ada siapa-siapa. Karena di lantai 1 kayaknya nggak ada nih. Berarti di lantai 2 dong. Pas Puji mau naik tangga sama Bu Sasa dilarang. Soalnya katanya lagi ada Rati tuh lagi kerja. Cuma Puji masa bodoh. Dia tetap langsung naik dan buka kamar. Di situ dia melihat si Danang lagi sujud di lantai. Dan di depannya ada sosok ibu-ibu berbaju hitam yang sempat dilihat sama Puji waktu itu, guys. Puji kan langsung bilang kayak, "Kamu ngapain?" Dan dari belakangnya ada yang memegang pundaknya Puji. Puji nengok tuh, yang ternyata itu Bu Sasa yang marah-marah. "Kamu ngapain? Nggak boleh langsung masuk-masuk begini." Ya Puji langsung balik marah kan. "Ya ini rumah saya, Bu." Tapi pas selesai ngomong sama Bu Sasanya, Puji balik ke arah suaminya lagi kan. Sosok ibu-ibu berbaju hitam tadi tuh udah nggak ada. Kayak cepet banget. Tapi suaminya masih dalam keadaan sujud, diem aja gitu. Langsung ditarik sama Puji, kayak mau dibangunin tuh. Tapi ekspresi suaminya kayak bengong gitu, kayak kosong. Sampai akhirnya ditampar sama Puji. Baru si Danang sadar dan kaget kalau Puji ada di depannya. Ribut tuh mereka di situ tuh, sampai akhirnya dilerai sama Bu Sasa. Tapi kemarahan Puji nih yang merasa dibohongin, kayak ngapain kamu bilang kerja ternyata di sini? Ngapain kamu sujud-sujud? Bu Sasa coba melerai tuh, tapi didorong sama Puji sampai Bu Sasanya jatuh. Di situ si Danang malah nampar Puji. Untuk pertama kalinya tuh si Danang main tangan. Seumur-umur dia nggak pernah, guys. Dan Danang langsung membantu Bu Sasa untuk bangun. Tiba-tiba ada Rati nih baru datang tuh naik. Dan kaget dengan keadaan di atas yang lagi ribut-ribut. Puji yang melihat Rati lagi hamil langsung melihat ke arah Danang. Langsung minta penjelasan dong dia dari suaminya. Jadi ternyata selama ini semenjak di PHK tuh si Danang belum dapat kerja, guys. Dia bilang udah dapat kerja cuma bohong. Karena setiap harinya dia pergi ke rumahnya yang disewain ini untuk menemui si Rati dan Bu Sasa. Makanya setiap Puji ke sana kan dilihat tuh selalu ada putung rokok. Yang ternyata itu rokoknya si Danang tuh. Dan Puji juga selalu dilarang ke atas kan. Karena ya Danang ada di atas di kamar. Pertanyaannya, ngapain sih Danang ke situ? Ada dua tujuan, guys. Yang pertama, penyebabnya adalah katanya sebenarnya si Danang ini mandul, guys. Alias nggak bisa punya keturunan. Tapi Puji nggak tahu. Cuma mertuanya aja, alias si Bu Intan tuh yang tahu anaknya mandul. Makanya si Bu Intan kayak semacam selalu menyalahkan Puji buat menutupi kekurangan anaknya. Nyalain si Puji kayak, "Kamu kerja terus sih, nggak jadi istri yang baik. Inilah, itulah," gitu kan. Lah, padahal masalahnya ada di anaknya sendiri. Stres kan? Bisanya mengkambing hitamkan orang lain begitu ya. Sampai bikin Puji down kan soalnya. Nah, Bu Intan ini dapat info mengenai Bu Sasa yang katanya sakti bisa membantu permasalahannya si Danang. Tapi posisinya Bu Sasa ini jauh, tinggalnya di kampung, dan Bu Sasa bilang kalau proses atau pengobatan alternatifnya itu, dia bilangnya sih pengobatan alternatif itu nggak bisa instan. Jadi pengobatannya harus dilakukan rutin beberapa bulan. Makanya Bu Intan ini akhirnya memanggil Bu Sasa ke tempat tinggal mereka, guys. Jauh itu jaraknya, lebih dari 200 km katanya.
Nah, tapi kan Bu Sasa yang disuruh ke tempat Bu Intan, berarti harus dikasih tempat tinggal dong. Tadinya mau di rumahnya Bu Intan, tapi selain ada adiknya si Danang tuh, yang takutnya jadi nggak nyaman, pasti dia juga bertanya-tanya. Kalau misalkan Bu Sasa tinggalnya lama gitu, sampai 6 bulan. Dan Bu Sasa juga bilang, memang dia butuh privasi, karena tiap malam Senin dan malam Jumat dia biasanya melakukan ritual biar ilmunya kagak hilang. Ya tambah nggak mungkin kan, misalkan kalau di rumahnya Bu Intan gitu, si Budi bisa curiga. Makanya Bu Intan ini bilang kalau rumahnya Puji sama Danang udah kalian sewain aja. Dan sementara kalian tinggalnya di rumahnya Bu Intan. Akhirnya diaturlah itu. Orang agen propertinya itu juga sebenarnya orang suruhannya Bu Intan yang seolah-olah dapat penyewanya si Bu Sasa sama Ratih, yang padahal mah kagak nyewa, kagak bayar pula, malahan si Danang yang bayar sampai tabungannya dia habis. Karena si Danang nih selain dijanjikan bisa punya keturunan alias nggak mandul lagi, dia juga dijanjikan kekayaan. Makanya tiap hari si Danang ke sana buat melakukan hal-hal yang memang disuruh sama Bu Sasa untuk mendapatkan semua itu. Yang mana salah satu pengobatan alternatifnya itu dia harus berhubungan dengan si Ratih anaknya sendiri. Nah, akhirnya bener, hamil. Ya cuma berarti punya keturunannya bukan dari Puji. Makanya agak sakit nih ceritanya. Tapi tetap aja si Bu Intan tuh yang mendengar kalau anaknya Danang udah bisa menghamili orang, dia seneng banget. Walaupun berarti dia punya cucunya dari Ratih kan. Ada mertua begitu ya. Udah sarap itu mertua. Danangnya juga sama aja. Tapi Danang sendiri sih mengaku masih sangat mencintai Puji dan ingin punya keturunan dengan Puji. Makanya dia sampai menuruti semua itu. Dia janji pokoknya akan tetap memprioritaskan si Puji. Pokoknya intinya dia nekat melakukan hal itu karena dia takut merasa gagal sebagai laki-laki. Udah lama gak punya kerjaan pula gitu kan. Miskin. Puji dengar kayak begitu kayak, hah? Udah sakit lu? Udah gila kali lu ya? Ya minta cerai lah dia. Namun Puji sebenarnya lumayan percaya kalau Danang sebenarnya cinta sama dia. Dia melakukan semua itu karena apa ya? Egonya sebagai laki-laki itu bergejolak. Selain memang karena ibunya sendiri yang sarap ya. Dan mungkin ada guna-guna sama hipnotisnya juga kali. Soalnya kan tadi waktu si Puji nemuin Danang lagi sujud, dia angkat gitu kan mukanya kosong, kayak orang tablo. Dan sosok wanita berbaju hitam yang sempat dilihat Puji tuh, yang mungkin itu jin atau apa peliharaannya Ibu Sasa kali. Karena melakukan ritual-ritual. Habisnya bisa hilang dalam sekejap. Puji buka kamar tuh sosoknya ada. Si Danang lagi sujud kan. Melengos sebentar gitu kan ke Ibu Sasa. Terus balik lagi udah kagak ada. Tapi yang paling ngeselin, waktu Puji lagi beres-beres barang di rumah mertuanya. Karena kan dia mau pergi dari sana. Si mertuanya tuh bilang, harusnya kamu seneng loh Puji. Kamu berarti sekarang bisa punya keturunan dari Danang dan jadi istri orang kaya. Puji yang udah emosi banget, yang saking emosinya tuh nggak bisa berkata-kata lagi. Dia diem aja gitu kan, terus langsung cabut udah. Rumah KPR yang menurutnya adalah rumah idamannya dia buat membangun rumah tangganya bersama Danang, kandas seiring gugatan perceraian dilontarkan sama si Puji. Dan selama 4 bulan, ternyata memang KPR-nya tuh nggak dibayarin sama si Danang. Lah dia kagak kerja, tabungannya habis, akhirnya disita sama bank. Ya Puji juga ujung-ujungnya tidak mempertahankan dan melunasi itu rumahnya. Ya buat apa? Jadi ya udah, angus aja udah. Impiannya bubar dan padahal dia udah bayar lumayan ya, 2 tahun itu berjalan. Yang katanya setelah itu sih suaminya dengar-dengar pindah sama Rati ke kampungnya Bu Sasa. Jadi lanjut tuh mereka. Tapi nggak tahu di sana beneran si suaminya akhirnya jadi orang kaya apa gimana ya. Si Puji juga ogah nyari tahu ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan kisah kali ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.